Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3753. Apakah saya setuju? Dev menggunakan langkah pengendalian kebakaran dan terus menghindari serangan. Tubuh Dev menghilang dan muncul, menyebabkan semua serangan Mu Yao gagal. Mu Yao melihat dua bola api di kaki Dev dan mengerutkan kening. Teknik apa yang kamu lakukan? Mu Yao tidak mengerti bagaimana Dev bisa bergerak seketika hanya dengan dua bola api. Kamu tidak peduli, bukankah keluarga Mu terkenal dengan keterampilan berbasis api? Kalau begitu teruslah mencoba, aku tidak takut api. Dev tersenyum dingin, dengan tatapan jijik di matanya. Mu Yao sangat marah sehingga dia, Master Alam Kesengsaraan tingkat 9, tidak ingin dibodohi oleh Dev, Master Alam Kesengsaraan tingkat 3. Untungnya, ini bukan kota Nanjing dan tidak banyak orang yang melihatnya. Kalau tidak, dia akan mempermalukan keluargamu. Nah, aku akan membiarkanmu melihat keterampilan berbasis api keluargamu yang sebenarnya hari ini. Mu Yao meraung dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke udara. Gelombang panas tiba-tiba berkumpul di udara, gelombang panas yang sangat besar menyebabkan salju putih di sekitarnya mencair seketika, menampakkan daratan coklat. Gelombang panas itu terus bergulir di udara, dan kemudian Mu Yao menembakkan teknik spiritual, dan gelombang panas itu tiba-tiba meledak menjadi api yang hebat. Nyala api menderu ke arah Dev. Ledakan. Nyala api membentuk lautan api, membuat Dev tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Segera, Dev berada jauh di dalam lautan api dan menghilang. Mu Yao mengangkat bibirnya, kamu terlalu muda untuk bertarung denganku. Ketika Shen Jizi di samping melihat ini, dia juga tercengang, dia duduk di tanah dan menyaksikan Dev terkubur di lautan api, merasa sangat gugup di dalam hati. Dev sudah mati, apakah Mu Yao akan mengincarnya selanjutnya? Shen Jizi mengkhawatirkan nasibnya sendiri. Dia ingin melarikan diri, tetapi kakinya tidak mau menurutinya sama sekali. Anak ini tangguh sekali. Dia sudah lama terbakar di lautan api ini dan dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Mu Yao tidak mendengar teriakan Dev dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Namun tak lama kemudian, Mu Yao sedikit tercengang, karena ia menemukan bahwa lautan api yang membentang beberapa mil justru menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sosok Dev berangsur-angsur muncul, dan seluruh tubuh Dev ditutupi oleh api, dan api di lautan api berkumpul menuju Dev. Seolah-olah Dev sedang menyerap api ini. Apa yang terjadi? Ekspresi Mu Yao berubah drastis. Shen Jizi juga membuka matanya lebar-lebar, terlihat tidak percaya. Setelah beberapa saat, lautan api menghilang, dan Dev tampak menikmatinya. Terima kasih atas nyala apimu yang dahsyat, yang membuat bintang asliku sedikit lebih terang. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Bintang asli, apa kamu tidak mengerti asal-usul api? Mu Kui kaget. Bagus. Dev membuka tangannya, dan sumber api meledak, dengan bola api menghantam telapak tangannya. Aura yang dipancarkan api ini jauh lebih kuat daripada Mu Yao. Hanya bola api kecil ini, gelombang panas yang meledak, membuat batu-batu di tanah mulai terbakar. Pantas saja kamu, seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan, berani menantangku. Ternyata kamu sudah memahami asal-usul elemen api. Mu Yao mengertakkan gigi, wajahnya penuh amarah. Jika dia tidak berlatih keterampilan berbasis api, Dev pasti akan takut dengan kemampuannya mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Sangat disayangkan bahwa dia adalah seniman bela diri berbasis api, tetapi Dev telah menyadari asal mula api dan tidak takut sama sekali dengan api. Dalam hal ini, meskipun Mu Yao memiliki level tinggi dan kekuatan yang kuat, tidak ada yang bisa dia lakukan melawan Dev untuk sementara waktu. Nah, tunggu saja, keluargamu kita memiliki lebih dari sekedar keterampilan berbasis api. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Setelah Mu Yao selesai berbicara, dia berbalik dan melompat, bersiap untuk pergi. Jika kamu ingin pergi, apakah kamu mendapat izin dariku? Bola api pamungkas di tangan Dev langsung terlempar ke arah Mu Yao. Melihat ini, Mu Yao melambaikan tangannya dengan ringan, dan perisai api muncul. Tapi bola api Dev dengan mudah melewati perisai api dan mengenai Mu Yao. Bab 3754 Pemandian Air Panas. Mu Yao tersandung di udara dan hampir jatuh. Meskipun dia tidak terluka parah, pakaiannya terbakar.
Mu Yao sedang memadamkan api di tubuhnya sambil melarikan diri, terlihat sangat malu. Melihat Mu Yao melarikan diri, Shen Jizi tercengang. Awalnya, dia berpikir tentang cara melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka Dev, Master Alam Kesengsaraan tingkat ketiga, akan mengalahkan Biksu Master Alam Kesengsaraan tingkat 9. Jika Anda mengatakan ini, orang lain pasti akan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi itu benar, Dev tidak mengejar Mu Yao, dia pergi ke lembah sungai salju untuk membantu Raja Iblis Ciyun menemukan sisa-sisanya. Oke, jangan kaget, ayo pergi ke Snow Creek Valley untuk melihat-lihat. Melihat Shen Jizi yang tercengang, Dev tersenyum ringan dan berkata, baiklah baiklah. Shen Jizi mengangguk berulang kali, dia tidak berani menyinggung perasaannya sedikit pun sekarang. Jika Dev menyinggung perasaannya, Dev mungkin akan menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan. Dev mengikuti Shen Jizi selama 10 menit lagi dan sampai di sebuah ngarai. Gunung-gunung menjulang tinggi di sini dan salju ada di mana-mana. Namun di tengah ngarai ini, ada aliran sungai kecil yang mengalir perlahan. Kalian pasti tahu kalau suhu di sini sangat rendah dan salju putih di mana-mana, bagaimana bisa tiba-tiba muncul sungai? Dan air di sungai ini bersih dan jernih, tetapi tidak ada ikan yang terlihat. Lembah Snow Creek juga sangat sepi. Tidak ada monster yang terlihat. Hanya beberapa hewan kecil yang muncul sesekali dan minum air di tepi sungai. Ini adalah lembah Snow Creek, dan dinamai berdasarkan aliran sungai yang selalu mengalir ini. Tidak peduli seberapa rendah suhu di sini, aliran ini tidak akan pernah membeku. Sungguh menakjubkan. Shen Jizi mengikuti Dev dan berkata. Dev membungkuk dan menyentuh tangannya di sungai, terasa hangat. Saya tidak menyangka ada sumber air panas di sini. Sumber air panasnya muncul dari dalam tanah, jadi tentu saja tidak akan membeku. Dev berdiri dan berkata dengan tenang, tidak ada alasan bagi sumber air panas untuk membeku. Ini bukan sumber air panas, juga tidak muncul dari dalam tanah. Ini terbentuk setelah salju mencair, kata Shen Jizi, terbentuk dari pencairan salju. Lalu kok aliran ini hangat? Apakah ada api di tengah bumi di sini? Dev tidak mengerti bagaimana salju bisa mencair. Kecuali jika terjadi kebakaran di inti bumi di sini, dalam hal ini suhu tanah akan tinggi dan salju akan mencair. Tapi kalau apinya di tengah bumi, maka bukan aliran kecil ini, saya khawatir salju di sini akan mencair dan terjadi banjir bandang. Dev membawa mesin ajaib itu bersamanya dan pergi ke hulu sepanjang sungai. Dia ingin melihat dari mana sumber aliran ini. Nah, pasti ada jenazahku di sini, aku bisa merasakannya. Tepat ketika Dev dan Shen Jizi sedang menuju lebih jauh ke lembah salju, Raja Iblis Ciyun tiba-tiba berbicara. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Jika semua sisa-sisa Raja Iblis Ciyun dapat ditemukan di sini, maka Raja Iblis Ciyun dapat terlahir kembali. Mengikuti sungai kecil, terus ke depan, ketika dia mencapai ujung sungai, Dev melihat bahwa salju yang terus-menerus turun dari gunung akan mencair ketika mencapai tempat ini dan berubah menjadi aliran sungai yang perlahan. Tidak ada sumber air panas yang keluar di sini, semuanya berasal dari salju yang mencair. Saat salju mencair, batu-batu di tanah berubah warna menjadi merah kecoklatan, seolah-olah baru terbakar. Dev mengulurkan tangan dan menyentuh batu di tanah, dan ternyata sangat panas. Apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang terkubur di sini? Dev menatap area tanpa salju dan mengerutkan kening. Ini dia, tulangku seharusnya ada di sini. Suara Raja Iblis Ciyun terdengar lagi. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Ciyun, Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga miliknya dan memutuskan untuk meledakkan bebatuan di tanah untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Minggir, pasti ada sesuatu di bawah tanah, kalau tidak, tidak akan seperti ini. Dev meminta Shen Jizi untuk minggir sedikit, lalu dia memegang pedang pembunuh naga dan menebaskannya dengan keras ke batu. Bab 3755 Gu Pemakan Otak. Ledakan. Batu itu langsung pecah, membentuk lubang besar di sini. Namun saat batunya pecah, gelombang energi hitam naik ke langit. Di antara energi hitam ini, ada banyak titik cahaya yang berkedip-kedip. Energi hitam ini berkumpul menjadi sosok orang dewasa, memancarkan ratusan aura. Siapa orang ini? Kenapa dia muncul tiba-tiba? Dev terkejut dan segera mundur. Shen Jizi kaget saat melihat pemandangan ini, tak satu pun dari mereka pernah memikirkan bagaimana bisa ada benda seperti itu di bawah tanah.
Ini Gu pemakan otak. Pasti ada tengkorak yang terkubur di tempat ini, kalau tidak akan banyak Gu pemakan otak. Kata Raja Iblis Ciyun pada Dev. Gu pemakan otak. Dev tampak bingung. Dia belum pernah mendengar hal-hal ini. Terlebih lagi, mungkin ada jutaan biksu yang mati di surga dan dunia manusia, dan dia belum pernah melihat tengkorak siapapun setelah kematian. Ada seperti hal, Raja Iblis Ciyun melihat keraguan Dev, jadi dia berkata, Gu pemakan otak ini hanya dapat diproduksi jika aku memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya yang terkubur di sini pasti tengkorakku. Kalau begitu aku akan membakar Gu pemakan otak ini sampai mati dengan api yang sangat besar, lalu mengambil tengkorakmu. Saat Dev berbicara, nyala api menyala di telapak tangannya. Kamu harus membunuh semua Gu pemakan otak dengan satu pukulan. Jika kamu meninggalkan satu saja, Gu itu akan masuk ke otakmu tanpa sepengetahuanmu dan membunuhmu seketika. Raja Iblis Ciyun memperingatkan Dev. Pada saat ini, Dev sedikit panik dan tidak berani menggunakan api pamungkas di tangannya. Melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip di depannya, Dev tidak yakin dia bisa membunuh semua Gus pemakan otak ini sekaligus. Gunakan pukulan terkuatmu, jika tidak ada yang akan selamat. Kata Raja Iblis Ciyun. Dev berpikir sejenak, lalu dia membuka tangannya, dan busur Raja Ilahi muncul di tangannya. Sekarang yang ada hanya mesin dewa. Dev menggunakan busur Raja Ilahi, dan dia belum tentu tahu apa itu. Hanya dengan menggunakan busur Raja Dewa, dikombinasikan dengan api pamungkas yang dipancarkan oleh elemen api di tubuhnya, Dev dapat mencapai pukulan terkuatnya. Jika ini masih gagal membunuh Gu pemakan otak ini, Anda tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu adalah nasib buruk. Begitu busur Raja Dewa muncul, ia terbakar. Suhu di sekitar meningkat tajam, dan salju langsung mencair, berubah menjadi lebih banyak aliran sungai. Air mengalir melalui kaki Dev, tetapi Dev tetap tidak bergerak, menatap Gu pemakan otak di depannya. Tidak jauh dari situ, Sen Jizi melihat segala sesuatu di depannya dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Dia tidak mengetahui busur Raja Dewa, tetapi dia dapat melihat bahwa busur yang dikeluarkan Dev jelas bukan busur biasa. Dia sangat penasaran dengan identitas Dev, pangeran keluarga macam apa dia yang bisa memiliki uang tak terbatas dan membawa begitu banyak senjata ajaib. Nyala api berkobar di busur Raja Dewa, dan Dev menarik tali busurnya. Tiba-tiba, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya, dan akhirnya terkondensasi menjadi anak panah di busur Raja Dewa. Dengan berkah elemen api Dev, anak panah ini juga terbakar dengan api. Panah ini dipenuhi dengan aura manik, bahkan Sen Jizi, yang bersembunyi di samping, jatuh ke tanah tanpa sadar setelah merasakan auranya. Aura yang sangat menakutkan. Bahkan Master Alam Kesengsaraan tingkat 9 tidak dapat menghentikan aura ini, kan? Sen Jizi membuka mulutnya lebar-lebar dan menghela nafas. Suara mendesing. Begitu Dev melepaskannya, bulu panah itu langsung menuju ke arah Gus pemakan otak itu dengan nyala api. Kehampaan berputar untuk beberapa saat, dan sebuah lubang hitam muncul di udara. Panah ini benar-benar membuka celah ruang dan waktu. Ledakan. Bulu panah meledak di depan Gus pemakan otak yang tak terhitung jumlahnya, dan api yang mengerikan langsung menyelimuti Gus pemakan otak ini. Dalam sekejap, Gu pemakan otak yang tak terhitung jumlahnya ini berubah menjadi abu di bawah api pamungkas. Retakan dalam ruang dan waktu perlahan tertutup akibat ledakan. Sangat buruk. Sen Jizi menelan ludah, dan nafas di tubuhnya terus bergetar. Bersambung.